Shalom saudara, selamat pagi saudara. Tentu hari ini saudara sangat bersuka cita di dalam Tuhan oleh karena perjalanan hidup saudara selama beberapa minggu-minggu, bahkan minggu-minggu terakhir ini, saudara mengalami kedahsyatan Allah bekerja di dalam hidup saudara. Dia ingin mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana kehendak-Nya. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Karena kita tetap akan dihampiri oleh pribadi firman. Dan kita akan merasakan dan menikmati dan mengalami pekerjaan roh dari dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih padamu Tuhan untuk hari-hari belakangan ini. Di masa-masa di mana seluruh dunia di bawah kekuasaan si jahat. Tapi Engkau menunjukkan kepada kami jalan. Engkau menunjukkan kepada kami supaya kami tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hidup kami. Bahwa Dia yang lahir dari Allah melindungi hidup kami, yang juga berasal dari Allah. Karena dan itu si jahat tidak bisa menjamah hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga kami berjalan dengan kekuatan, dengan keperkasaan oleh karena pekerjaan roh-Mu di dalam diri kami. Kami bersyukur kepada Engkau, karena kami dibawa oleh Tuhan untuk bisa mencapai, menggenapi rencana kehendak-Mu, di mana Engkau telah menentukan diri kami menjadi sesuai dan sama seperti gambar daripada putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, ketika kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk kepastian yang Kau berikan kepada kami dan Kau buktikan kepada kami. Kau bekerja dalam diri kami. Hari ini juga berfirmanlah buat kami. Terima kasih untuk pewahyuan, terima kasih untuk pengertian, dan terima kasih untuk hikmat yang Kau anugerahkan kepada kami oleh pekerjaan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami siap bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di langkah yang pertama, saya sudah sampaikan di minggu-minggu yang lalu. Saya sudah sampaikan adalah sangat mutlak sekali. Apa yang Allah firmankan terjadi pada diri Yesus, itu terjadi juga pada diri hidup saudara. Langkah yang pertama adalah saudara harus diperanakan oleh Allah atau diperanakan Allah. Yang kedua, kau harus bisa memahami rencana kehendak-Nya sebelum dunia dijadikan ini. Sehingga ketika engkau memahaminya seperti minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara, engkau bisa tahu kapasitas daripada Allah bekerja dalam hidupmu. Dia bekerja all out, habis-habisan, karena Dia sudah menyingkapkan bahwa Dia telah menentukan saudara dan saya, seperti Roma 8 ayat 29. Sudah lihat pada tayang Roma 8 ayat 29. Dia telah menentukan supaya kita menjadi serupa, segambar dengan putranya, yaitu Yesus yang adalah Uiosnya Allah. Hari ini, supaya kita benar-benar mendapatkan anugerah. Karena Allah menganugerahkan kepada kita pewahyuan, pengertian, dan hikmat. Mari saja kita untuk bisa melihat rencana kehendak-Nya ini sebelum dunia dijadikan ini. Dalam Efesus pasal 1. Ayat yang ketiga mulai sampai ayat yang ke-6 kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di sini gunakan kata memilih lagi. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih.
Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya atau kemauannya. Supaya, ini tujuannya, terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Terpujilah kemampuan Allah yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau kita baca dalam ERV Bible, dalam ERV, karena lebih mudah bacanya dalam ERV. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In Christ, God has given us every spiritual blessing in heaven. In Christ, He chose us before the world was made. He chose us in love to be His holy people. People who could stand before Him without any fault. Wow. And before the world was made, God decided to make us His own children through Jesus Christ. This was what God wanted, and it pleased Him to do it. And this brings praise to God because of His wonderful grace. God gave the grace to us freely. He gave us that grace in Christ, the one He loves. Sebelum kita beranjak, saya mohon untuk digaris bawahi atau diberikan kata tebal pada ayat 4-nya dalam ERV. In Christ, He chose us before the world was made. Ayat yang kelima yang harus diberi garis bawahi ataupun ditebalkan. And before the world was made, God decided to make us His own children through Jesus Christ. Sekarang terjemahan bebasnya, ayat 3. ERV, segala puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus, Allah telah memberi kita setiap berkat atau segala berkat rohani di sorga. Di dalam Kristus, ayat 4. Ini perlu digarisbawahi. Di dalam Kristus, Ia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu tolong ditebalkan dan digarisbawahi. Dia memilih kita dalam kasih untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Orang-orang yang dapat berdiri di hadapannya tanpa kesalahan apapun atau sedikit pun. Ayat yang kelima. Ini tolong digarisbawahi ini. Dan sebelum dunia dijadikan, Allah memutuskan untuk menjadikan kita anak-anaknya sendiri melalui Yesus Kristus. Itu tolong digarisbawahi dan ditebalkan. Inilah yang Tuhan inginkan dan Dia senang melakukannya. Ayat yang ke-6 yang terakhir. Dan ini membawa pujian bagi Allah karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Tuhan memberikan kasih karunia itu kepada kita dengan cuma-cuma. Dia memberi kita kasih karunia itu dalam Kristus yang Dia kasih. Dengarkan terjemahan ayat 6-nya dalam ERV. Kalau ini terwujud, maka itu adalah kepujian, memberikan pujian otomatis tanpa melalui mulutmu. Itu kepada Allah. Kita kembali melihat ada dua kalimat yang akan mengungkapkan pewahyuan yang luar biasa sekali. Melanjutkan dari apa yang tentang rencana, kita sedang melangkah pada rencana kehendak Allah. Ini langkah yang kedua. Apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, ini akan lebih dalam lagi. Kalimat yang pertama di dalam Kristus di ayat keempatnya, tolong ditayangkan. Ia memilih kita dalam ERV.
sebelum dunia dijadikan. Ini kalimat yang luar biasa. Di dalam Kristus. Berarti Allah memilih saudara. Saya ulangi. Allah memilih saudara. Karena alasan di dalam Kristus. Allah telah melihat saudara ada di dalam Kristus. Padahal Yesus belum ada pada waktu itu. Dan Yesus belum jadi Kristus. Ini fondasi yang kokoh dari rencana kehendaknya atas hidup saudara. Di dalam Kristus dia sudah melihat. Kalau Roma 8 ayat 29 dikatakan he did foreknow. Arti kata dia sudah mengetahui. Dia sudah mengetahui bahwa saudara ada di dalam Kristus. Yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Karena dia sudah tahu. Oh, betapa dahsyatnya. Ini tidak akan pernah meleset, gagal seperti sepertiga malaikat yang akhirnya membelot, memberontak kepada Allah, mengikuti Lucifer yang disebut adalah iblis, setan. Ini tidak akan pernah. Karena ini pilihan Allah. Sebelum dunia dijadikan, berarti sebelum iblis jatuh ke dalam dosa. Karena iblis ketika jatuh ke dalam dosa, bumi sudah ada. Makanya dia dilempar ke bumi. Yeskel 28. Yang kedua, kalimat di ayat kelimanya terjemahan ERV. Dan sebelum dunia dijadikan, Allah memutuskan untuk menjadikan kita anak-anaknya sendiri melalui Yesus Kristus. Saya sudah beritahukan kepada saudara, kita menjadi anaknya. Nanti saya akan pertegas kepada saudara. Itu sama seperti Yesus kelahiran. Dan wujudnya juga sama seperti Yesus dalam kedewasaan penuhnya. Berarti dia telah memutuskan bahwa hidup saudara tidak hanya sampai menjadi anak-anak Allah yang disebut brepos, yang disebut pais, paidion, ataupun teklon. Tapi harus menjadi uios sama seperti. Ia telah memutuskan, ia telah menetapkan untuk menjadikan. Berarti di sini dia berbicara dari poin 1, di dalam Kristus yang memilih kita sebelum dunia dijadikan, memilih. Yang kedua, dirian sebelum dunia dijadikan, Allah memutuskan untuk menjadikan kita anak-anak sendiri. Berarti dia bekerja habis-habisan. Dengarkan saya. Kita akan kupas ini tahap demi tahap untuk menghancurkan semua doktrin keyakinan saudara yang salah. Rencana Allah atas hidup saudara, kalau kau baca di sini, itu tidak dimulai saat saudara lahir baru. Tapi lahir baru saudara itu disebutkan di sini. Bagian daripada rencana Allah itu. Jadi Allah tidak bekerja. Hanya mulai saat saudara belum bertobat. Dia bekerja supaya saudara bertobat. Bukan. Tetapi telah dimulai
sebelum dunia ini dijadikan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Atau iblis memberontak terhadap Allah. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Karena lahir baru adalah proses awal. Bukanlah proses awal yang Allah kerjakan. Saya ulangi. Karena lahir baru bukanlah proses awal yang Allah kerjakan atas rencananya itu. Saya mau beritahu pada saudara. Lahir baru adalah bagian daripada proses. Tapi bukanlah proses awal. Kalau Allah mengatakan kepada kita, menurut ayat ini, Dia telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Dia telah memilih kita sebelum bumi ini ada. Dia telah memilih kita. Berarti Dia menciptakan bumi. Dia menciptakan seluruh cakrawala. Dia menciptakan seluruh binatang-binatang. Dia menciptakan yang lain. Adalah bagian daripada rencananya Dia untuk menjadikan saudara adalah anak-anaknya. Saudara tidak bisa menghilangkan atau mengabaikan bahwa itu tidak ada hubungannya. Allah, saya ulangi, Allah adalah Allah yang merencana. Sebelum dunia ini dijadikan, Dia telah berencana atas hidup saudara. Artinya, segala yang kemudian Allah sediakan, segala kemudian yang Allah ciptakan, itu merujuk kepada untuk menghasilkan pencapaian daripada tujuan rencana kehendaknya itu. Dengarkan. Jadi saudara harus bisa menyadari bahwa Allah bekerja di dalam diri saudara, kepada saudara, sejak saudara lahir di bumi ini. Karena sebelumnya Dia sudah punya rencana. Apa yang Dia bekerja untuk apa? Dia untuk menggenapkan rencana kehendaknya itu yang ditulis di ayat yang kelima. Yaitu menjadikan saudara anak-anaknya sama seperti Kristus. Menjadi Uios, putra-putra Allah. Itu sebabnya saudara, suatu hari saudara mengalami lahir baru. Berarti, kalau kau lihat di sini, rencana ini akan Dia sudah tentukan, Dia sudah tetapkan. Ini akan terjadi, akan tercapai. Berarti Allah tidak merencanakan saudara hanya sampai di dalam tingkat pertumbuhan sebagai anak Allah yang disebut brepos, sebagai anak Allah yang disebut pais, sebagai anak Allah yang disebut paidion, ataupun sebagai anak Allah yang disebut teknon, bahkan yang disebut nepios, orang yang murtad. Tetapi setingkat atau sama dengan Kristus, yaitu yang disebut dengan putra-putra Allah, Uios. Nah, kebanyakan orang membuat banyak orang itu gagal, banyakkan orang gagal dan frustasi dalam perjalanan kehidupan rohaninya ketika dia sudah lahir baru adalah karena mereka itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah hanya bekerja di dalam hidup mereka hanya pada saat bahwa Allah itu bekerja untuk mereka hanya pada saat mereka belum bertobat sehingga mereka bisa lahir baru. Tidak. Kenapa saudara lahir di tahun ini
Kenapa saudara lahir di tahun 1957 seperti saya? Allah sudah menentukan supaya saya berhasil mewujudkan, menggenapkan rencana kehendak-Nya yang sudah ada atas hidup saya sebelum dunia ini dijadikan. Tidak ada yang kebetulan. Saya ada bukan hanya karena ayah saya menaruh benihnya kepada mama saya, ibu saya. Lalu jadilah saya pada tahun 1957. Tidak. Tapi Allah yang menetapkan. Jadi saudara, jangan kau berpikir bahwa Allah bekerja untuk hidup saudara. Itu hanya saat saudara sudah menjadi dewasa dan belum bertobat. Dan Allah bekerja supaya saudara lahir baru. Tidak. Allah sudah menentukan kapan kau ada di dunia ini sebagai manusia. Karena kalau engkau muncul di dunia ini sebagai manusia, berarti engkau menjadi lebih mudah lagi menjadi target rencana kehendak-Nya. Karena yang disebutkan dalam Efesus 1 ayat 5 ini berbicara tentang manusia. Jadi yang pertama ini, mereka memiliki keyakinan kuat bahwa Allah hanya bekerja dalam hidup mereka hanya pada saat mereka belum bertobat, sehingga mereka bisa lahir baru. Sesudah itu urusan pribadiku. Bagaimana kehausanku kepada Tuhan? Memang betul. Tetapi ingat Zakaria 4 ayat 6. Bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan, tapi oleh rohmu. Hanya roh Dia saja yang bisa menggenapkan rencana kehendak Allah. Tapi keperkasaan saudara itu bisa dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk memancarkan kemuliaan yang Dia taruh, yang Dia kerjakan menjadi harta terpendam di dalam hidup saudara. Yang kedua, yang banyak membuat orang gagal dan frustasi dengan perjalanan kehidupan rohaninya. Yang kedua adalah mereka tidak tahu bahwa Allah terus bekerja untuk menjadikan mereka putra-putranya seperti atau sama dengan Kristus, seperti Kristus. Mengapa? Saya mau beritahu pada saudara. Karena Allah terikat pada rencana kehendak-Nya itu. Itu tidak dipengaruhi. Jadi waktu Dia katakan, dalam kasih telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Itu rencana kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya dikatakan. Ingat, Allah terikat pada rencana kehendak-Nya itu. Dan itu akan harus berhasil. Karena Dia adalah Allah. Makanya itu tidak dipengaruhi oleh apa yang akan terjadi. Iblis jatuh. Memberontak. Manusia jatuh. Tidak. Dia tidak dipengaruhi oleh hal itu. Dan juga dia tidak dipengaruhi bukan hanya oleh apa yang akan terjadi. Tapi oleh keadaan yang berubah. Dia tidak dipengaruhi. Allah hanya punya satu plan. Allah hanya punya satu rencana. Rencana itu adalah rencana yang tetap Dia. Dia tidak akan berubah. Saudara bisa berubah. Saudara undur lagi dari Tuhan. Saudara lari daripada, tetapi rencananya itu tetap. Sampai engkau memutuskan menurut kehendak-Mu bahwa engkau tidak mau lagi dengan Tuhan. Jadi bayangkanlah kekuatan Allah bekerja di sekeliling saudara yang saudara lihat. Mengapa ini begini? Mengapa ini begini? Karena Allah bekerja untuk mewujudkan rencana kehendak-Nya ini. Sebab Dia tidak pernah mengubah rencananya. Meski Dia sudah tahu manusia di kemudian hari akan jatuh dalam dosa. Sebab apa? Itu yang Alkitab katakan. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya di ayat 5. Tolong dilihat.
berarti itu adalah kemauannya sendiri. Mengapa saudara meragukan apa yang saudara sudah ketahui ini? Kalau saudara sudah tahu begini, mengapa saudara meragukan ini? Bahwa Dia yang bekerja, menggunakan semua keberadaan dirinya, otoritas dan kuasanya, menggunakan seluruh kekuatan supranaturalnya dia, untuk mewujudkan rencana kehendaknya ini bagi saudara. Mari kita buka. Kita akan mulai petualangan kita, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan dari pewahyuan yang Tuhan anugerahkan pada kita. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Saya mau tanya pada saudaraku, Yesus dihakimi oleh Allah atau tidak? Tidak. Karena Dia tidak patut dihakimi. Kenapa? Tidak didapati tubuhnya berdosa. Lihat di sini kalimat. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dikatakan kau akan dihakimi. Perhatikan baik-baik. Kapan kau dihakimi? Lihat. Ibrani 9. Ibrani 9. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Dan sesudah itu dihakimi. Itu penghakiman. Kalimat penghakiman di sini, dihakimi, itu sama, krisis. Itu G2920, sama dengan 1 Yohanes 4 ayat 17. Jadi kalau kita gabungkan ayat ini, Ibrani 9 ayat 27, untuk menjelaskan 1 Yohanes 4 ayat 17 ini. Ibrani 9 ayat 27 dengan 1 Yohanes 4 ayat 17 ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, yaitu sesudah engkau mati. Dia bilang karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia. Ingat, kalau engkau manusia mati, punya tubuh, dan engkau mati, engkau akan dihakimi. Tapi engkau punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Mari kita baca dulu. Dalam ERV, if God's love is made perfect in us, we can be without fear on the day when God judges the world. We will be without fear because in this world we are like Jesus. In this world, because we are like Jesus. In this word, mari kita, this word, because in this word, we are like Jesus. Wow, ini luar biasa ayatnya. Terjemahan bebas. Jika kasih Tuhan dibuat sempurna di dalam diri kita, maka kita bisa tanpa rasa takut pada hari ketika Tuhan menghakimi dunia ini. Kita akan tanpa rasa takut. Karena di dunia ini
Saya katakan karena di dunia ini kita seperti Yesus. Tanamkan dalam rohmu, tanamkan dalam hatimu. Karena kita di dunia ini, kita seperti Yesus. Itu tolong ditebalkan, dikasih garis bawah. Mari kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kalau kau lihat nanti dalam King James Version, anak-anak Allah di sini digunakan kata G5043, ini adalah teknon, anak-anak Allah. Mungkin dalam tayangan juga perlu ditulis itu teknon. G50. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata. Tolong dikasih garis bawahi, ditebalkan kata nyata itu. Apa kehendak kita kelak? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Berarti sama seperti dia menjadi uyos. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam King James Version, saya pikir kita baca dulu aja. Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Kekasihku, sekarang kita adalah putra-putra Allah. Itu tetap teknon ini, putra Allah. Dan belum nyata seperti apa kita nantinya, tetapi kita tahu bahwa ketika dia akan memunculkan dirinya, kita akan menjadi seperti dia, karena akan melihat dia yang sebenarnya. Dalam Amplified Classic Bible, kita baca dulu. Saya ingin saudara mendapatkan sampai kepada pewahyuan yang benar. Beloved, we are even here and now God's children. It is not yet disclosed or made clear what we shall be hereafter. But we know that when he comes and is manifested, we shall as God's children resemble and be like him, for we shall see him just as he really is. Terjemahannya, kekasihku, kita bahkan di sini dan sekarang adalah anak-anak Tuhan, teknon. Itu belum diungkapkan, dijelaskan akan menjadi apa kita selanjutnya. Tetapi kita tahu bahwa ketika dia datang dan dimanifestasikan, kita akan sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah uyos, menyerupai dan menjadi seperti dia. Karena kita akan melihat dia sebagaimana dia benar-benar ada. Di dalam King James Version di sini digunakan kata, tolong digarisbawahi, when he shall appear, we shall be like him. Saya ingin kita menemukan dulu kata appear ataupun menyatakan dirinya. Itu digunakan kata G5319, panero. Artinya memanifestasikan diri, mendeklarasikan, membuat nyata, membuat menjadi jelas sehingga transparan. Siapa yang menyatakan dirinya? Ini adalah Kristus yang menyatakan dirinya. Bukan Yesus, Kristus. Yesus telah menjadi Kristus, itu menyatakan diri di dalam hidup saudara. Jadi pada kedua ayat ini, di 1 Yohanes 3 dan 1 Yohanes pasal 4, tadi yang kita baca, dikatakan di dunia ini kita seperti Kristus. Seperti Yesus. Jadi itu menunjukkan manusianya Yesus, di dunia ini kita seperti dia. Lalu kemudian ketika Kristus menyatakan dirinya, lihat, perhatikan baik-baik. Ketika Kristus menyatakan dirinya, menunjukkan secara jelas, appear digunakan.
Jadi ketika Kristus termanifestasi nyata dalam keadaan kita, maka apa yang terjadi pada hidup saudara? Menurut Efesus 1, kalau engkau gabungkan dengan 1 Yohanes 3 tadi, dengan 1 Yohanes 4, di dunia ini engkau akan menjadi sama seperti Yesus. Lalu kemudian di 1 Yohanes pasal 3, ini dijelaskan buat kita, bahwa ketika Kristus datang, lalu memanifestasikan dirinya, itu berarti kita melihat kembali kepada Efesus 1. Dia akan menjadikan kita uyos. Berarti ini sesuai dengan Roma 8. Mari kita baca sekarang Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya itu Yesus Kristus, yaitu uyos. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara juga uyos, tapi bukan yang sulung. Saudara-saudaranya. Semuanya ini terjadi bukan pada saat, saya ulangi, bukan pada saat saudara ke sorga. Karena di 1 Yohanes 4 tadi, tolong ditayangkan ayat 17 kalau tidak salah. Menjadi di dunia ini kita akan menjadi like Jesus dalam ERV-nya, terjemahannya. Ini bukan transformasi mistis. Ini terjadi di bumi, di mana Allah bekerja dalam diri kita, melakukan perubahan karena dia terikat kepada rencana kehendaknya. Jadi Allah bermaksud semuanya ini terjadi di bumi ini sebelum saudara mati. Allah tidak pernah mengungkapkan bahwa ini adalah transformasi mistis. Atau seperti film Star Trek. Saudara tiba-tiba diangkat, pindah ke tempat lain. Apa tujuannya? Allah bermaksud bahwa kemuliaan yang sama yang memancar dari keberadaanmu, yakni betapa mulianya gambar yang sama dengan putranya itu dilakukan. Kemuliaan yang sama dari keberadaan di hidupmu. Betapa mulianya gambar yang sama dari putranya, yaitu Kristus dulu. Itu terjadi pada saudara pada saat ini. Allah akan lakukan itu. Itu tujuan Allah. Supaya itu terjadi. Maka minggu lalu saya sampaikan pada saudara, baca Ibrani 1 dalam kekuatan Roh Kudus yang memberikan kepada saudara ayat 3-nya. Sebutkan namamu. Ganti namamu, kata iya itu diganti, bukan hanya dengan kata aku, tapi namamu. Johnny adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Allah bekerja supaya ini terjadi penyesuaian yang sama. Sebab dia juga mentakdirkan saudara supaya menjadi serupa dengan putranya. Dan ini akan diwujudkan oleh dia. Dengarkan saya. Lupakan transformasi mistis. Berarti dia mentakdirkan saudara supaya menjadi serupa dengan putranya. Itu akan diwujudkan dalam apa? Dalam wujud lahiriah. Selama di dunia ini tentu. Mengapa 1 Yohanes 4 itu mengatakan karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kenapa
ayat ini berbicara begitu. Perhatikan saya baik-baik. Kristus di sini yang dimaksudkan 1 Yohanes 4 ayat 17 adalah yang terlihat. Jadi bukan proses dari alam mistik yang halus. Berarti Kristus itu berbicara sesuatu yang bisa kita sentuh, yang bisa kita cicipi, yang bisa kita kecap, yang bisa kita lihat. Makanya Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Telah kami lihat, mata kami melihat secara lahiriah berarti. Yang telah kami saksikan, kami menjadi saksinya atas perbuatan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman itu. Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi dia tidak berbicara tentang transformasi mistis dari rencana kehendak Allah ini. Jadi firman ini menegaskan kembali bahwa dia Kristus ditakdirkan untuk sesuai dengan keberadaan kita nantinya. Jadi dia yang sulung disebut, dia menjadi apa yang berkenan, apa yang disukai Allah, apa yang sesuai dengan rencana kehendak Allah. Maka kita akan dibawa masuk sama seperti itu. Allah menunjukkan caranya melalui seorang anak manusia, yaitu Yesus. Jadi saudara bisa lihat sini, firman menegaskan kembali lagi bahwa Kristus, Yesus Kristus itu ditakdirkan untuk sesuai dengan keberadaan kita. Jadi Kristus yang adalah mula-mula anak manusia Yesus itu, dia tahu rencana kehendaknya Allah atas hidup saudara, membawa saudara kepada putra. Sebab itu dia tahu takdir hidupnya ketika di dunia ini untuk menjadi uyos. Allah itu membawa kemuliaannya. Itu rencana Allah. Kalau engkau adalah uyos, rencana Allah membawa kemuliaannya keluar dari dirimu. Sehingga orang bisa melihat engkau mengekspresikan gambar rupa yang sama dengan Kristus. Itu rencana Allah. Dia akan membawa, Allah yang akan kerjakan itu. Dia akan membawa kemuliaannya keluar. Terekspresi. Apa yang diekspresikan kemuliaan itu? Gambar dan rupa wujud Allah yang sama dengan putranya itu. Jadi Allah sudah takdirkan saudara dan saya agar bisa memanifestasikan, memancarkan kemuliaannya. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu? Kemuliaan itu adalah semua apa yang Allah miliki dan semua keberadaannya Allah. Itu rencana Allah. Kita akan melangkah di situ. Allah yang akan melangkah di situ pada rencana kehendaknya. Saudara cukup tahu. Kenapa? Karena saudara telah diperanakan. Di langkah yang pertama saudara telah diperanakan oleh Allah. Jadi sekarang saudara cukup tahu. Saudara tahu. Biarlah ini menjadi pewahyuan. Saudara tahu bagaimana, betapa dahsyatnya Allah bekerja. Kemuliaan yang akan dipancarkan dari hidup saudara adalah kemuliaan yang Allah miliki. Yaitu segala apa yang Allah punyai dan segala keberadaannya Allah. Langkah yang ketiga, ini penting. Walaupun kita sudah bahas ini pada beberapa minggu yang lalu, tapi ini penting buat kita. Langkah yang ketiga adalah, langkah yang kedua tadi rencana, kehendaknya. Langkah yang ketiga adalah kemuliaan yang sama dengan Kristus.
kemuliaan yang sama dengan Kristus. Kita buka lagi. Ibrani 2 ayat 9-10. Tetapi dia yang waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan kerelaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang. Di sini bukan di dalam Alkitab lain disebutkan anak. Orang ini anak dengan kata uios. Allah yang membawa banyak orang dalam kurung putra atau uios kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dalam King James Version, mari kita lihat. But we see Jesus. Kita lihat adalah but we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. For it became him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Terjemahan bebas. Namun kita melihat Yesus. Dia bilang Yesus, ya berarti dia manusia, lahiriah, yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, makanya dia mati. Malaikat untuk penderitaan, kematian, dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, bahwa dia dengan kasih karunia Tuhan harus merasakan kematian bagi setiap orang. Karena dialah yang untuknya segala sesuatu dan olehnya segala sesuatu dalam membawa banyak putra, uios, kepada kemuliaan untuk menyempurnakan panglima keselamatan itu melalui penderitaan. Kita buka sekali lagi dalam Amplified Classic Bible. But we are able to see Jesus, who was ranked lower than the angels for a little while, crowned with glory and honor because of his having suffered death, in order that by grace, the grace unmerited favor of God to us sinners, he might experience death for every individual person. For it was an act worthy of God and fitting to divine nature that he, for whose sake and by whom all things have their existence, in bringing many sons into glory, should make the pioneer of their salvation perfect, should bring to maturity the human experience necessary to be perfectly equipped for his office as high priest through suffering. Terjemahan bebas. Tetapi kita dapat melihat Yesus. Semua Alkitab melihat Yesus, yang untuk sementara waktu lebih rendah daripada malaikat dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, karena dia telah menderita kematian, sehingga oleh kasih karunia perkenanan yang tidak patut Allah kepada kita orang berdosa, dia mengalami kematian untuk setiap individu. Karena itu adalah tindakan yang layak bagi Allah dan tepat atau cocok dengan kodrat ilahi, bahwa dia demi siapa dan oleh siapa segala sesuatu memiliki keberadaan mereka dalam membawa banyak putra ke dalam kemuliaan, harus menjadikan perintis keselamatan ini sempurna, harus membawa kepada kedewasaan pengalaman manusiawi yang diperlukan untuk diperlengkapi secara sempurna bagi jabatannya sebagai imam besar melalui penderitaan. Dalam King James Version ada ditulisnya tentang bahwa Yesus di sini dikatakan adalah sebagai captain. Banyak orang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Yesus memimpin, menjadi captain, memimpin kita, defile, berbaris-baris, berjalan ke surga.
Tetapi kalimat pertamanya dikatakan, tetapi kita dapat melihat Yesus. Dia lebih rendah daripada malaikat saat di dunia ini karena dia mengalami kematian. Jadi ini tidak berbicara tentang defile yang dia lakukan menuju sorga. Kalau lahir baru langsung dia pimpin menuju sorga. Dia berbicara tentang sesuatu yang dikerjakan oleh Allah dalam rencananya di bumi ini. Justru karena dia memberikan contoh tentang kedewasaan, pertumbuhan kedewasaan dari teknon menjadi uios. Dari teknon menjadi uios. Dalam Ibrani 2 maka dia disebut adalah perintis keselamatan, disempurnakan karena dia membawa banyak putra-putra uyos-uyos di bumi ini kepada kemuliaannya ketika saat di bumi ini. Ini penting buat saudara. Saya katakan ini sangat penting. Langkah yang kedua ini adalah, langkah yang ketiga ini adalah kemuliaan yang sama dengan Kristus. Saudara harus melangkah ke sana, masuk ke sana, menerima bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yesus melakukan itu. Saya ulangi lagi apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu. Yesus melakukan itu. Dia sedikit lebih rendah. Dia mengalami penderitaan dan mati. Tidak seperti malaikat mengalami kekekalan. Tidak pernah mengalami kematian. Yesus mengalami semua itu. Kemudian dia mati. Hari ketiga dia bangkit. Dia bukan hanya menyucikan, mengampuni dosa saudara, mengangkut dosa manusia, membayarnya. Tapi lebih dari itu, dia mematahkan kuasa maut, kuasa kematian. Tapi lebih daripada itu, makanya dia disebut pionir keselamatan, perintis keselamatan, kapten keselamatan. Dia disempurnakan bukan karena dua hal ini, tapi dengan yang ketiga, karena dia membawa banyak putra-putra uyos Allah kepada kemuliaan Allah. Itu sebabnya uyos-uyos di muka bumi ini akan memancarkan kemuliaan Allah, akan menggambarkan wujud rupa Allah dari dalam hidupnya. Jadi kematian Yesus, saya ulangi, kematian Yesus dan penderitaannya itu, dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, semua dengan semua yang dimiliki oleh Allah Bapa, semua dengan keberadaan Allah Bapa, itu terpancar, itu nyata, itu ada dalam kehidupannya Yesus. Dan dia alami itu untuk siapa? Sehingga dia menerima kemuliaan itu. Dia menerima mahkota itu. Untuk siapa? Untuk dia menunjukkan kepada banyak orang yang belum percaya, tapi yang sudah ditentukan sebelum dunia ini dijadikan, sudah diketahui Allah untuk membawa mereka bertumbuh, terus bertumbuh sampai mereka menjadi putra-putra uyos, sehingga kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu dianugerahkan juga menjadi hak bagi uyos ataupun putra-putra Allah yang telah menjadi dewasa, sehingga dia disebut oleh Alkitab, dia menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Mengapa dia yang sulung? Karena dia membawa saudara-saudaranya ke dalam kemuliaan.
kemudian ke dalam manifestasi. Manifestasi apa? Manifestasi daripada gambar dan wujud rupanya Allah. Termanifestasi, bukan hanya terpancar kemuliaan, tapi dibawa ke dalam suatu keadaan, suatu posisi rohani, di mana kemuliaan, di mana manifestasi, dan juga pewahyuan dari semua yang dimiliki oleh Allah dan semua keberadaan Allah itu nyata kepada dari banyak orang oleh karena Kristus. Maka dia disebut yang sulung. Jadi Kristus itu memimpin kita kepada kemuliaan, kepada pewahyuan, dan kepada manifestasinya. Boleh saya rubah kalimatnya. Jadi Yesus ini yang pernah menjadi manusia, dia adalah manusia dan tubuhnya sekarang ada di sorga. Ini sedang membawa saudara dan saya kepada dunia. Wow, ini dunia kehadirannya Allah yang nyata melalui kematiannya dan kebangkitannya. Justru kematiannya dan kebangkitannya bukan hanya untuk dua hal itu, tapi itu menyempurnakan dia sebagai perintis keselamatan karena dia bisa membawa banyak orang percaya menjadi uyos atau putra-putra Allah. Sebab oleh kematian dia bukan hanya mengampuni dosa, itu sudah saya jelaskan Pak Saudara, tapi dia disempurnakan. Gelar itu patut dinobatkan kepada dirinya. Gelar itu sebagai kapten keselamatan, perintis keselamatan, karena dia membawa banyak putra-putra Allah kepada kemuliaan. Jadi apa yang saudara harus lakukan? Lihat. Saudara bisa lihat di sini dari beberapa ayat yang saya tadi ucapkan. Kita melihat Yesus. Ini terjadi pada masa kita di dunia ini. Saudara bisa lihat itu. Berarti kalau begitu, sekarang apa yang dia sedang lakukan terhadap saudara saat ini? Kita udah baca ayatnya di sini. Dia Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Allah bekerja. Dia yang punya rencana. Dia yang telah menentukan. Lalu kemudian di ayat Ibrani 2 ayat 10 ini dikatakan, yaitu Allah yang membawa banyak orang. Allah yang membawa banyak putra-putra kepada kemuliaan. Wah, apa yang dia sedang lakukan buat hidup saudara? Saudara sedang disesuaikan ataupun confirm oleh rohnya. Saudara sedang disesuaikan. Saudara sedang diubah. Saudara sedang dibentuk oleh rohnya yang ada di dalam diri saudara. Yang menaruh benih itu. Yang membuat saudara berasal dari Allah. Lahir dari Allah. Dia sedang mengerjakan itu. Roh Allah sedang mengerjakan itu di dalam diri saudara. Dengarkan ini baik-baik saudara. Roh sedang mengerjakan itu di dalam diri saudara. Sampai, dengarkan saya. Sampai, ini pekerjaan roh. Bayangkan pekerjaan roh. Dia tahu rencana dan kehendak Allah. Dia bekerja dalam hidup saudara. Dia melakukan penyesuaian. Sampai seluruh kehidupan Allah mengalir keluar dari dirimu. Seperti yang terjadi pada diri Yesus. Selamat mengetahui pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang dia lakukan. Putra memberikan gambarannya. Menyesuaikan takdir apa yang patut
Bagi orang-orang yang telah diketahui oleh Allah di dalam Efesus 1 ayat 5 tadi. Putra menunjukkannya. Ini, dia menyesuaikan dirinya kepada takdir hidup saudara. Lalu Roh mengerjakan apa? Roh mengerjakan. Dia mengubah saudara, membentuk hidup saudara. Sampai, saya katakan, seluruh kehidupan Allah mengalir keluar dari dirimu seperti Yesus. Dengarkan baik-baik. Saudara tahu, ketika Filipus bertanya, di ayat 8, Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, maksudnya kepada Yesus. Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus sebagai manusia. Tolong tambahkan itu di Alkitab. Di Alkitabmu. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus sebagai manusia. Berjalan ke sana kemari. Menanggung lapar. Nyaris dibunuh. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku. Barang siapa telah melihat aku dalam tubuh jasmani. Tidak dikatakan dalam tubuh, dalam roh. Jika engkau barang siapa telah melihat aku dalam secara lahiriah, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ternyata bukan hanya Filipus rupanya, karena dia bilang kami. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, berarti lebih dari satu. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidakkah engkau lihat dari tubuh aku yang secara lahiriah ini, itu keluar kehidupan Allah. Karena aku di dalam tubuh jasmaniku, aku memuat, aku menampung seluruh kepenuhan Allah di dalam dan berdiam di dalam aku. Jika engkau telah melihat aku, melihat kehidupanku, melihat perkataanku, melihat apa yang kulakukan, melihat apa kehendakku, melihat sikapku, melihat langkah-langkah yang kuambil, melihat keputusanku, engkau melihat kehidupan Allah itu yang mengalir dan keluar dari dalam hidupku. Mengapa engkau lagi membutuhkan sesuatu yang sifatnya mistis? Yesus mempertegas lagi, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa di dalam aku. Apa yang kukatakan tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Itulah kehidupan. Itulah aliran kehidupan dari Bapa. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Itu sebabnya kau harus bisa melihat keluar kehidupan siapa yang hilang. Bukan kehidupan pertumbuhan rohanimu, bukan kehidupan pelayananmu, tetapi yang keluar adalah kehidupan Allah
Allah sendiri. Yesus mempertegas ini supaya menghancurkan segala doktrin yang membuat engkau yakin tapi engkau tidak pernah bisa maju, bisa mencapai rencana kehendaknya Allah yang agung itu. Seolah-olah Yesus berkata kepada para muridnya, kepada Filipus juga, kau lihatlah kehidupan. Aku menyembuhkan orang sakit. Aku memelekkan mata seorang anak muda. Sejak lahirnya dia buta. Bukankah engkau tahu bahwa itu hanya bisa dilakukan hanya oleh Allah? Itulah yang dikerjakan Bapa. Itulah yang dikerjakan Roh di dalam hidup saudara. Supaya kehidupan Allah itu mengalir. Sehingga orang bisa melihat seluruhnya keberadaan Allah. Seluruhnya apa yang dimiliki oleh Allah. Mengalir keluar dari hidup saudara. Itu sebabnya Yesus mengatakan dengan tegas, kau lihatlah apa yang kulakukan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membebaskan mereka yang dibelenggu, seperti Maria Magdalena oleh 7 roh jahat, seperti wanita sundal itu, wanita yang ketahuan berbuat zina itu. Aku membebaskan mereka. Seperti itu kehidupanku. Engkau pikir bahwa itu kehidupan berasal dari aku? Tidak. Itu adalah kehidupan Allah yang mengalir keluar. Kau terkunci. Kita kan manusia penuh dengan kelemahan. Tidak. Allah punya rencana. Kehendaknya ini. Dan dia tidak pernah berubah. Itu pada manusia yang sering berkata, kita kan manusia penuh dengan kelemahan. Allah tidak bergantung, tidak berubah setelah dia mendengar kata-kata, sikap, cara berpikirmu. Allah tidak bergantung pada hal itu. Rencana dia tetap rencana dia. Itu harus terlaksana. Dan sasaran targetnya hanya satu. Saya katakan sasaran targetnya hanya satu. Dari semua yang diciptakan oleh Allah, hanya satu sasarannya. Manusia. Bukan malaikat. Yesus dikatakan dia sedikit lebih rendah. Sedikit lebih rendah. Sesaat, singkat, lebih rendah. Apa artinya buat kita? Apa artinya buat saudara? Dia lebih rendah. Apa artinya? Hanya dalam sesaat saja. Allah membuat malaikat lebih agung, lebih tinggi. Tapi kemudian manusia. Bukankah saudara masih hidup di dunia ini? Bukankah saudara itu manusia lahiriah? Roh Kudus, Allah Bapa, pribadi firman, bekerja dahsyat hanya karena rencana kehendaknya Allah ini harus terwujud kepada diri manusia. Itu sebabnya dia bekerja membawa saudara kepada realita kehadiran Allah dalam keseharian hidup saudara. Realita kehadiran Allah. Sehingga kehadiran Allah itu akan memberikan luapan, aliran kehidupan Allah mengalir keluar dalam hidup saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Yaitu rohnya. Yaitu firman-Nya. Yaitu Allah dan bukan oleh kekuatan dirimu.
Makanya benih yang dia taruh, yang membuat engkau lahir dari Allah, itu harus buat makin dewasa, makin dewasa, makin dewasa. Mengubah posisi rohanimu. Dari brepos menjadi pais, dari pais menjadi paidion, dari paidion menjadi teknon, dan akhirnya engkau menjadi huios. Siapa yang sanggup mengerjakan seperti ini? Siapa yang sanggup mengerjakan seperti ini? Hanya Allah. Satu kali Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10, dia berkata dengan tegas, dia berkata, Aku dan Bapa itu satu. Wah. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian ayat 31. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Mereka menolak. Bukankah ini yang terjadi pada hidupmu? Engkau menolak. Engkau tidak setuju. Kalau apa yang saya sampaikan kepada saudara firman ini, bahwa Allah bekerja menggenapkan rencana kehendaknya itu di Efesus 1 ayat yang kelima, di dalam diri saudara, membuat saudara sama seperti Kristus, sama seperti putranya, sehingga suatu hari ketika engkau terus merasakan, membiarkan pekerjaan daripada rohnya, pekerjaan daripada Allah Bapa, menggenapkan rencananya itu, sehingga satu hari kau akan berkata dengan keyakinan yang teguh, dengan doktrin yang benar, saya, Joni, dengan Bapa adalah satu. Tidak ada konflik lagi seperti ayat 31 ini. Lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari. Mereka tidak bisa menerima itu. Karena di keyakinan mereka itu menghujat Allah. Menyamakan dirinya sama seperti Allah. Allah berencana. Dan itu adalah rencana kehendaknya. Apa rencana kehendaknya ini? Rencana kehendaknya inilah supaya kemuliaan. Mari kita lihat. Supaya kemuliaan yang dimiliki oleh Bapa diberikan kepada putranya Yesus. Dan supaya kemuliaan itu yang sama itu, yang diterima oleh Yesus juga diberikan kepada saudara. Kita baca yang terakhir. Yohanes 17
ayat 22. Ini akan membuat ledakan dalam hidup saudara. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita, Bapa dan aku. Tadi di Yohanes 10, saudara udah baca. 1. Kemudian dikatakan, aku di dalam mereka, aku di dalam mereka, aku yang satu dengan Bapa, sekarang ada di dalam mereka, dan kau juga di dalam aku. Betul? Supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bisakah kau saudara tangkap di sini? Bagaimana? Yohanes 10 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Tolong lihat, ditayangkan ini. Itu terwujud karena kemuliaan yang diberikan oleh Yesus. Oh, betapa dahsyatnya. Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka. Aku telah memberikan kepada kalian yang mendengarkan firman ini. Aku telah memberikan supaya mereka menjadi satu. Memiliki sifat satu. Aku di dalam mereka. Dan kau di dalam aku. Bapa di dalam aku. Kalau Bapa di dalam Yesus dan aku di dalam mereka, karena kemuliaan yang telah kuberikan, aku berasal dari itu. Sudah bisa lihat, saudara memancarkan kemuliaan Allah. Yesus memancarkan kemuliaan Allah. Kemuliaannya kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang sama. Siapa yang mengerjakan itu? Allah. Siapa yang memberikan misi itu? Allah kepada Yesus. Supaya engkau membawa. Supaya engkau bisa menggenapkan Yohanes 17 ayat 21-22 ini. Maka Yesus tahu jalannya. Yesus tahu caranya. Ketika dia mendengar. Ketika dia mengetahui rencana kehendak Allah. Di Efesus 1 ayat 5. Ketika dia mengetahui itu. Dia tahu jalannya. Maka disebutkan oleh Ibrani 2 ayat 9-10. Dia tahu jalannya. Dia harus mati. Dia harus bangkit. Dia harus mati. Dia harus layak dibangkitkan. Dia harus mati. Dia layak dibangkitkan. Supaya membawa. Supaya bisa mewujudkan. Apa yang Yesus katakan. Aku telah, berarti bukan akan. Saya mau tanya pada saudara, apakah murid-murid telah menerima kemuliaan yang sama yang diterima oleh Yesus sebelum dia mati di Golgota? Sudah, karena dikatakan setelah. Kemuliaan itu sudah ada dalam diri para muridnya. Allah sudah bekerja dalam kehidupan murid-muridnya. Makanya Yesus bertanya kepada Simon, menurutmu siapakah aku ini? Di Matius 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah Simon bin Yunus, bukan kau yang mengatakan itu. Barusan keluar dari ucapanmu. Keluar dari mulut kehidupan Allah. Perkataan Allah. Itulah bukti bahwa sebelum sampai Golgota, sebelum Petrus menyangkal Yesus, sebelum Thomas meninggalkan dan tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, sebelum itu, kemuliaan itu, kehadiran kehidupan Allah telah dianugerahkan ke dalam diri murid-muridnya. Percayakah kau sekarang bahwa kemuliaan itu diberikan oleh Allah
kemuliaan itu yang ditetapkan oleh Allah adalah kemuliaan yang sama dengan kemuliaan yang terpancar pada dari dalam hidupnya Kristus. Percayakah engkau sekarang? Betapa hebatnya. Jadi hari-hari hidupmu ini, engkau dibawa kepada realita hadiratnya Allah, kehadirannya Allah. Dan sehingga dengan mudah engkau bisa menunjukkan dan membuktikan kepada dunia. Saya katakan kepada dunia. Kehadiran Allah itu dibuktikan dengan aliran-aliran kehidupan Allah dari dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara merenungkan ataupun mengingat, sehingga saudara mendapatkan gambaran tentang kemuliaan yang Allah mau anugerahkan kepada hidup saudara, terimalah hari ini juga pernyataannya dari firman-Nya. Yesus ditakdirkan untuk disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia tahu rencana Allah, rencana kehendaknya Allah untuk menjadikan saudara uyos-uyos. Itu sebabnya dia menyesuaikan takdirnya kepada takdir hidup saudara. Supaya rencana Allah itu tergenapi. Terimalah hari ini juga. Terimalah hari ini juga. Pewahyuan ini yang memerdekakan hidup saudara dari belenggu keyakinan-keyakinan yang salah. Sehingga saudara bisa menyadari engkau tidak perlu masuk ke dalam hadiratnya Allah. Karena engkau sekarang menjadi perwujudan daripada realita kehadirannya Allah. Dengan mengalirnya aliran-aliran kehidupan Allah dari dalam hidup saudara. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada mereka yang mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih karena engkau bekerja, engkau merancangkan jauh daripada pemikiran kami. Terima kasih karena ini adalah masa depan. Karena ini adalah masa depan yang tidak akan pernah sirna. Ini menjadi kekuatan buat kami semua, buat saudara-saudara hamba-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terimalah saat ini juga anugerah ini. Satu kekuatan melalui pewahyuan yang kau terima pada hari ini juga. Terimalah pada saat ini yang akan membuat langkah hidupmu berjalan dengan kokoh, dengan tegap, mencapai destiny. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.